Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya percaya kita luar biasa, amin. Amin. Saya percaya sekalipun kita ada di tempat yang berbeda, Bapak Ibu di rumah masing-masing, kami di dalam gereja, tapi ada kasih Kristus, ada kuasa Kristus yang menyatukan kita, amin. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah. Kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan dan kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang Tuhan izinkan terjadi. Kami bersyukur karena Tuhan ada di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan, kondisi yang kami hadapi membuat kami semakin mengandalkan Tuhan, membuat kami semakin berharap kepada Tuhan. Dan pagi hari ini melalui ibadah online yang kami lakukan, melalui ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami percaya kami merasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang luar biasa Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Makasih Tuhan yang baik, kami bersyukur. Ambil alih ibadah pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biar hanya Tuhan yang kami tinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saya mau ajak Bapak Ibu sekalipun ada di rumah, kita bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan kalau waktu-waktu, mari tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Engkau bersama
Kita percaya kita lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Lebih lagi kita menyatakan sembah kita di hadapan Tuhan. Betapa Dia Allah penyelamat dalam hidup kita.
Yesus Kristus Juru Selamat kami, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, di setengah hingar-bingar kondisi darurat corona yang ada, kami tahu Engkau tetap Juru Selamat kami. Engkau sanggup selamatkan kami. Ku percaya padamu. Trust you without borders. Kami tetap menguatkan iman percaya kami. Tiada ragu atas setia janji-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, seperti pada Joshua, kami juga mau katakan, kami dan seisi rumah kami memilih beribadah kepada Allah. Karena kami adalah abdinya Allah, tentu kami harus beribadah kepada Allah kami, Tuhan agung kami, Tuhan yang menyerahkan nyawanya bagi kami, menebus segala dosa dan kesalahan kami, menanggung segala kutuk sakit penyakit yang ada dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, arahkan kami, bentuk kami seturut temat kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu, perintah, itulah kebanggaan kami, itulah kekuatan kami, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirman atas kami, kami percaya firman-Mu mengubahkan, memulihkan, membebaskan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom saudara-saudara. Tepat minggu lalu saya berada di tempat ini juga. Tentu sangat berbeda suasananya. Minggu lalu saya lebih feel free, padahal tema yang ingin Tuhan bagikan hari ini pada saudara dan saya tetap sama, yaitu break the chain. Kalau minggu lalu break the chain season yang pertama, maka minggu ini apa yang ingin Tuhan bagikan bagi saudara dan saya adalah break the chain season yang kedua, atau bagian yang kedua, saudara. Saya mau sedikit review tentang apa yang dibagikan oleh Tuhan minggu lalu, saudaraku. Bacaannya terambil dari Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Tapi sebentar kita akan review dan kita akan baca dari Wahyu 12 ayatnya yang ke-11 saja. Tapi sebelumnya saya jemput kita semua untuk bacakan power statement sebelum kita baca firman Tuhan. Mari saudaraku, kita baca power statement kita. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan ayatnya yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Apa yang dapat kita pelajari, saudara? Kita resapkan dari ayat ini. Yang pertama, ada peran Allah, ada kuasa darah anak domba. Tapi yang kedua juga adalah ada peran kita, ada peran dari umat Allah, yaitu harus memperkatakan perkataan kesaksian. Dan yang ketiga, kita perlu sekali makanan roh, yaitu firman, agar kita semakin bertumbuh besar, agar kita semakin bertambah kuat.
saudaraku. Ya, semakin bertambah kuat. Supaya kita bisa hancurkan rantai itu. Kita bisa hancurkan rantai yang membelenggu itu, saudaraku. Yosua, dalam Yosua pasal yang pertama, saudara. Minggu ini kita akan kupas dari satu tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, yaitu Yosua, di mana Tuhan berkata sampai 4 kali, "Be strong and courageous." Jadi ternyata perlu kuat dan jadi berani. Jangan takut. Fear not. Saudara-saudara, ada power statement yang berkata, "You are what you think." Saya ingat, saudaraku, tentang apa bedanya Saul, raja pertama, dan Daud, raja kedua yang menggantikan. Dari sisi fisik, saudara, Saul gagah perkasa, ternama, terkemuka di zaman itu. Tapi ketika hadir Goliat, besar, kuat, tentara-tentara Saul getar, suasananya sangat mencekam. Saul terpengaruh, saudara. Tapi lihat raja kedua, Daud. Dia bukan dari orang yang hebat, gagah perkasa, malah disebut sebagai elok parasnya. Wajahnya masih merah. Dia pun tidak masuk hitungan dari Nabi Samuel bahwa inilah yang akan dipilih menjadi pengganti Saul. Tapi lihat, saudaraku, apa yang menjadi mental Daud ketika ia maju melihat nama Allahnya dicemooh oleh Goliat. Dia tidak terima masakan barisan Allah, yaitu bangsa Israel ini, dicemooh. Masakan Allahnya bangsa yang besar ini dicemooh oleh orang yang tidak bersunat ini. Daud tidak berpikir takut ini. Dia malah menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya, datang kepada Saul dan dia bilang, "Aku, ketika ada singa beruang mau menerkam kambing domba kebanaanku, aku akan tangkap dia, aku akan patahkan rahang. Allah yang membuat aku menang atas singa dan beruang, Allah yang sama yang akan membela aku, membebaskan aku dan menang atas Goliat." Jadi ternyata, saudara, untuk kita bisa menang, mengalahkan ketakutan, mengalahkan belenggu kekhawatiran, dimulai dari pikiran kita, saudara. Karena itulah Tuhan berkali-kali berkata kepada Daud, kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai 4 kali berarti begitu penting. Mengapa, saudara? Tentu tidak bisa dipungkiri, Yosua 40 tahun menjadi ajudan Musa, mulai dari keluar dari tanah Mesir, berjuang dalam pertempuran-pertempuran, mengalami jatuh bangun pertempuran, dan akhirnya Yosua melihat tanda petik Musa seolah gagal membawa bangsa Israel, 2,5 atau 3 juta bangsa Israel itu sampai kepada tanah perjanjian. Oh, Tuhan mau melockdown, saudara, kemungkinan
belenggu kegagalan, belenggu masa lalu yang gagal, tanda petik. Mau di lockdown supaya tidak masuk ke dalam alam pikiran Joshua. Acap kali saudara, masa lalu membelenggu kita. Kegagalan-kegagalan yang lalu menjadi belenggu dalam hidup saudara dan hidup saya. Dalam perjalanan pelayanan saya di Jemaat Kabar Baik selama 21 tahun ini, bahkan sejak SMP, saya lihat banyak sekali orang masa kecilnya mengalami quote and quote kekerasan di rumah tangga dari orang tuanya, dari kakaknya, dari lingkungan. Pada saat itu dia tidak mau situasi seperti ini. Tapi anehnya, ketika dia berumah tangga, dia lakukan kekerasan itu juga pada istrinya. Anehnya, apa yang dilakukan ayahnya mungkin dulu kepada ibunya, yang dia tidak mau itu terjadi, ternyata ia sendiri tanpa sadar lakukan itu kepada istrinya sendiri. Mengapa begitu? Karena terbelenggu oleh masa lalu, saudara. Ada seorang anak dulunya mengalami kekerasan dari kakaknya kah, dari orang tuanya kah, dan dia tidak mau seperti itu. Bahkan bertekad, kalau nanti aku jadi ayah, aku tidak akan mau perlakukan anak seperti itu. Tapi kenyataannya setelah berumah tangga lalu punya anak, saudara, tanpa disadari ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan quote and quote orang tuanya kepadanya. Kok bisa begitu? Karena itulah belenggu masa lalu yang perlu dipatahkan, yang perlu dihancurkan. Itu semua terekam dalam subconscious mind, alam bawah sadar. Kita tidak sadari hal itu, tapi syukur kepada Allah. Dari kisah Yosua ini, Tuhan tahu sampai kedalaman Joshua. Tuhan mau bersihkan Joshua dari belenggu subconscious mind, alam bawah sadar selama 40 tahun berkeliling di padang gurun. 4 kali, 4 times ia berkata, hanya be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Terjemahan bebasnya adalah, jadilah kuat dan jadilah berani. Paulus pernah berkata kepada Timotius, aku berdoa kepada Allah, hendaklah roh yang mendatangkan keberanian ada padamu, bukan roh yang mendatangkan ketakutan. Spirit of fear biarlah anda oleh kuasa darah Yesus. Itu yang pertama, saudara. Ada belenggu di alam bawah sadar kita yang perlu kita bereskan. Dan yang kedua, juga ada belenggu dari kabar-kabar yang ada ini, saudara. HP saudara dan saya hari-hari ini bertebaran kabar-kabar yang luar biasa, saudara. Saya bersyukur Wakil Kepala Badan Cyber Nasional BSSN, Komjen Pol Dr. Randes Dharma Pongrekun, menyadarkan kita. Beliau berkata, hati-hati ada bad vibration tsunami melalui pikiran kita. Ada yang sedang ditebar oleh pihak-pihak tertentu kepada alam pikiran kita.
tsunami bertalu-talu, diberikan kabar tentang darurat corona. Yang diberitakan bukanlah keberhasilan penyembuhan, yang diberitakan adalah bertambahnya korban, ODP, PDP, dan segala macam. Saya jadi ingat sebuah pujian ketika saya kecil. Jangan sekarang berjalan, lihat dunia bergelora, kedengaran di sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kita pujikan saudaraku. Jangan sekarang berjalan, lihat dunia bergelora, kedengaran di sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, lagu ini menjadi sangat relevan, so related dengan keadaan kita saat ini. Saya terlibat dengan banyak grup di HP saya. Kebetulan Tuhan izinkan beberapa dari korban saya kenal. Teman SMP saya, teman SMA saya, mantan guru saya, teman kampus saya. Oh saudara, saya ingat oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Pada grup-grup WA di mana saya tergabung di dalamnya, saya ingatkan, ayo teman-teman, kita kabarkan perkataan tentang kabar baik. Jangan kita sebar virus ketakutan. Ayo kita berlindung kepada sabda Allah. Saya share tentang lagu-lagu, saya share tentang firman, karena saya tahu kebutuhan kita sebenarnya bukan kabarnya menggemparkan itu. Kebutuhan kita adalah perlindungan dalam sabda Allah, perlindungan dalam kuasa firman. Break the chain berbicara tentang apa? Kita harus ada dalam kebenaran firman, kebenaran yang memerdekakan kita, kata firman Allah. Pakar fisika kuantum Dr. Bruce Lipton dan Dr. Bob Proctor berkata bahwa manusia 5% dikendalikan oleh otak, 95% dikendalikan oleh apa? Sel biologis. Dan hasil penemuannya yang luar biasa adalah bahwa persepsi, sudut pandang, pemikiran adalah pengendali dari sel biologis. Peneliti lain berkata, setiap kita sebenarnya memiliki antibodi, saudara. Itu gifted, dianugerahkan oleh Allah. Tapi
Tetapi antibodi ini bisa meningkat tapi juga bisa merosot, saudara. Bisa meningkat kalau kita punya iman. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada pujian yang bilang hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah meremukkan tulang-tulang kita sehingga kita gak kuat berdiri. Keberanian kita tidak ada. Jangankan keberanian, kuat berdiri pun tidak ada. That's why, saudara, Yosua 1 ayat 7 sampai 8, Tuhan memberikan clue. Tuhan memasukkan rumus. Tuhan memberikan rule bagi Joshua. Yang pertama, ia katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan bersungguh-sungguh. Bukan hanya kuatkan dan teguhkan hati, tetapi juga kuatkan dan teguhkan hatimu dengan bersungguh-sungguh. Artinya, bukan hanya di mulut dikatakan, ya, aku gak akan tawar hati, aku kuat. No. Tapi biarlah itu keluar dari hati kita, saudara. Kuatkan dan teguhkan hati kita, sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Yang kedua, Tuhan katakan kepada Joshua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum, seluruh firman Tuhan. Kita harus bertindak hati-hati. Yang pertama tentu kita harus berhati-hati atas apa? Berita-berita yang menggemparkan itu. Biarlah itu menjadi bahan doa kita. Lalu kita perkatakan perkataan firman yang dahsyat. Ketika mulai ada kabar, wah, di daerah A sudah mulai ada korban. Apa respons kita? Kita perkatakan firman. Darah Yesus tutup bungkus daerah A. Darah Yesus bebaskan daerah A dari belenggu ketakutan, dari belenggu virus corona. Darah Yesus membasuh bersih. Yuk saudara, hati-hati tentang respons kita. Jangan sampai justru kita malah takut. Mendengar berita-berita itu malah takut. Hati-hati dengan respons. Sebenarnya hasil akhirnya akan kita terima. Itu dimulai karena respons kita, saudara, atas berita yang kita dengar. Kembali saya memberi contoh tentang Daud. Begitu banyak Daud berkata, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Kami percaya, kita semua percaya, saudara. Kalau respon kita menghadapi segala ketakutan kita datang kepada Tuhan. Hati-hati, kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Cari wajah Tuhan, maka kita akan lihat naungan sayap Tuhan membawa kita menembus awan kelam, dan kita bisa memandang kemuliaan. Ada lagu tentang ini. Tenanglah jiwa dalam naungan sayapmu Tuhan. Naungan sayapmu Tuhan. Sehingga kami dapat menangkap awan kelam Tuhan. Sehingga kami dapat memandang ketemu dengan kemuliaan.
hatimu. Kami mau mengikuti rencana. Kami tidak mau ikuti badai kegodaan dunia ini, Tuhan. Yesus, Rajaku, katakan tenang. Kita dapat menyimpang, saudara, tanpa kita sadar. Mengapa? Karena kita tidak tahu bahwa kita sudah mulai menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saya bersyukur Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga firman itu bisa menjadi detektor pertama kita, apakah kita sudah mulai menyimpang, saudara. Karena itu perintah keempat, rule keempat yang Tuhan katakan kepada Joshua adalah, perkatakanlah kitab Taurat, perkatakanlah firman Tuhan, renungkanlah siang dan malam. Kenapa mesti ditegaskan dengan renungkan? Karena setiap kali kita mendengar firman, sudah kita dengar begitu saja, rutinitas, formalitas. Sampai merenungkan artinya diolah, dipikirkan. Adakah itu menjadi gaya hidup saudara dan saya? Kalau tidak, saudaraku, kita bisa kehilangan arah, menyimpang, saudaraku. Bagaimana mungkin kita bisa masukkan firman Tuhan di dalam pikiran dan perkataan kita dan perbuatan kita kalau itu tidak masuk ke dalam alam bawah sadar kita, memori jangka panjang kita? Syukur kepada Allah, rumusnya dijelaskan dengan tegas. Renungkan itu siang dan malam, day and night. Setelah itu masuk ke dalam hati kita, pasti yang kita akan perkatakan, respons cepat kita, quick response kita ketika suatu masalah terjadi, bukan perkataan sia-sia, tetapi perkataan firman. Inilah relasi antara kitab Yosua dengan Wahyu tadi. Oleh kuasa darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian, saudara. Apa yang keluar dari mulutmu, keluar dari mulutku, itu menentukan hasilnya. Kalau kita memperkatakan kuasa firman, maka yang terjadi dalam itu adalah kuasa yang tergenapkan dalam hidupmu, dalam hidup. Ketika ada belenggu, ketakutan,
Belenggu kabar sana sini yang menggemparkan perkataan kita. Kita perkatakan, darah Yesus bebaskan aku. Maka yang terjadi, Anda dan saya bebas dari belenggu kabar yang menggemparkan itu, saudara. Yang terakhir, yang kelima, Tuhan tutup dengan satu pernyataan penguatan dalam. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebenarnya itu adalah perkataan ketiga, saudara. Ada perkataan yang sama di ayat ke-18 yang ditutup dengan kalimat, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu adalah statement keempat tentang hati. Mari saudara, taruhlah pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus di dalam hati, dalam pikiran dan perasaan kita, sehingga kita mampu, saudara, untuk menang, mengalahkan semua belenggu-belenggu ketakutan, semua rekayasa si jahat. Saya percaya Anda dan saya mampu. Mengapa? Karena kita punya Bapa yang setia, yang tidak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Ia berjanji sebagai Bapa, satu kali pun Dia tidak akan pernah lupakan kita. Sebagai Bapa yang baik, satu kali pun Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Saya jemput kita semua untuk angkat pujian Bapa Kau Setia. Saya undang Ibu musik. Bapa, Engkau setia, Engkau mulia, sehingga tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Bapa, Kau setia. Kita pujikan ini, saudara. Kau setia, Kau mulia,
Kami percaya di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Maka yang terjadi kami akan kuat dan penuh keberanian. Kami akan firman, tidak diliputi oleh roh ketakutan. Kami bersyukur Engkau berikan karunia atas kami. Kuatkan dan teguhkan hati, harus dengan bersungguh-sungguh. Kami harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ketetapan. Kami jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami harus perkatakan firman Tuhan dan renungkan itu siang dan malam. Dan kembali Engkau ingatkan kami, kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami percaya Tuhan, pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus, kalau itu ada dalam pikiran dan perasaan kami, dalam hati kami, maka kami be strong and courageous. Sehingga akhirnya kami bisa berkata, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kami tentang kuasa firman, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Tuhan, kami bersepakat Tuhan, darah Yesus tutup bungkus kami rapat sempurna. Darah Yesus suci kuduskan kami. Darah Yesus bebaskan kami dari segala belenggu. Darah Yesus membasuh bersih dari segala sakit penyakit, virus, bakteri. Dan kami yakin dan percaya, kami aman sempurna dalam lindungan-Mu Tuhan. Kekuatan kebak sayap akan membawa kami menembus awan gelap, menembus badai informasi kabar yang menggemparkan, dan kami memandang kemuliaan-Mu. Kami raih kemuliaan-Mu, kami naik ke gunung kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah mendengar kebenaran firman-Nya, merenungkannya, memperkatakannya, dan mengalami penggenapannya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Saya juga mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk memberikan persembahan bisa melalui rekening yang nanti Bapak Ibu akan lihat dari online yang kita buat di YouTube. Bapak Ibu bisa mentransfer. Tapi sebelumnya kita mau baca power statement waktu kita memberikan persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu bisa mentransfer di rekening yang ada di bawah ini. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu depan kita kembali lagi dengan ibadah online. Bapak Ibu bisa membuka link yang nanti kami share di grup Campers dengan membuka YouTube, dan pastikan waktu Bapak Ibu, saudara-saudari melihat tayangan ini, pastikan Bapak Ibu siap untuk beribadah. Amin. Nah, selama seminggu ini kegiatan di GB Kabar Baik diliburkan sementara. Tapi Bapak Ibu, kami mengundang untuk sama-sama kita melakukan doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi di rumah masing-masing. Ya, puji Tuhan keluarga sedang berkumpul, bisa berdoa bareng, itu keren banget. Kemudian setiap harinya, hari Senin sampai hari Jumat, kita tetap ada menara doa.
tapi kita lakukan di rumah masing-masing atau di tempat kalau Bapak Ibu sedang bekerja di tempat di mana Bapak Ibu berada, tetap dengan jadwal doanya hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat jam 6 sampai jam 7 malam. Kemudian khusus hari Rabu jam 8 sampai jam 9 malam. Pastikan Bapak Ibu, sekalipun kita tidak melakukan aktivitas di luar, kita tetap connect sama Tuhan. Demikian pengumuman yang kami dapat berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Kita satu dalam doa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih sebab Engkau baik kuasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Terima kasih atas kejadian dahsyat yang Kau kerjakan di dalam diri kami. Dan jiwa kami benar-benar menyadari. Di dalam ketenangan, kami menyadari pekerjaan-Mu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Kami ingat, Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, ketenangan kepadamu. Kami bawa bangsa Indonesia, bahkan juga dunia, Tuhan. Banyak orang mungkin yang sedang letih lesu menghadapi krisis corona ini, Tuhan. Banyak orang yang sedang berbeban berat. Mungkin penghasilannya adalah penghasilan harian. Beban semakin berat. Tapi kami mau bawa Indonesia. Kami mau bawa dunia. Kami mau bawa diri kami, keluarga kami. Kami mau jiwa kami menjadi tenang. Dan seperti firman Tuhan, Engkau pasti memberikan kelegaan, kelepasan. Kami lepaskan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub tercurah atas Indonesia. Kami percaya berkat ilahi, terobosan ilahi, perlindungan ilahi, kuat kuasa-Mu, kasih karunia-Mu, mujizat-Mu tercurah limpah atas kami. Kami lepaskan berkat dan kuasa Roh Kudus bekerja kepada para tenaga medis. Dalam nama Yesus ada kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Tak kenal lelah, tak kenal letih, karena ada kekuatan baru terus ditambahkan atas mereka. Pagari mereka tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Mereka dibutuhkan oleh banyak pasien jiwa-jiwa. Engkau perhitungkan jerih lelah mereka, Tuhan. Jerih payah mereka. Waktu kami berdoa untuk peralatan medis yang ada, APD yang ada, obat-obatan yang ada, rumah-rumah isolasi, rumah-rumah sakit. Dalam nama Yesus, semuanya berada dalam kendali, kontrol dari Allah yang Maha Tinggi. Perputaran yang keluar masuk, disembuhkan dan sebagainya, semuanya berada dalam kendali-Mu, Tuhan. Kami berada dalam minggu kedua fase dari darurat corona di Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus di minggu-minggu Paskah ini. Oh, darah Yesus jadi jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus, lawatan-Mu dahsyat terjadi atas Indonesia, Tuhan. Dan teristimewa untuk jemaat Kabar Baik, Tuhan. Baik gereja Kabar Baik maupun sekolah Kabar Baik, semuanya berada dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada awan kelabu yang menyelubungi mereka. Semuanya mampu menembus awan kelabu karena semua dibawa di dalam naungan kepaksaan. Kami tetap bersepakat doa tentang Gap 2020, Gerbang 2020, tentang geria Kabar Baik. Kami beriman Tuhan Yesus, janji-Mu iya dan amin. Kami raih geria Kabar Baik dalam nama Yesus. Kau berkati orang-orang yang selama ini menjadi pokok doa kami. Lawat jamah Tuhan Yesus. Kami percaya kekayaan bangsa-bangsa kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepada pundi-pundi Kabar Baik. Terima kasih Tuhan.
Tapi kami percaya juga, bukan hanya kepada pundi-pundi kabar baik, tapi kepada pundi-pundi setiap jemaat kabar baik, gereja kabar baik maupun sekolah kabar baik. Kepada kami, Engkau mencurahkan berkat berlimpah. Karena itu kami buka hati kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Oh, kami percaya Engkau buka tingkap-tingkap di langit dan Kau curahkan atas kami kasih, sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang limpah dari Allah Bapa. Engkau limpahkan atas kami kuasa yang dahsyat dari Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Engkau berikan kepada kami penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik kami. Mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang dibebaskan, ditebus dan dipulihkan oleh Allah dan menjadi saluran berkat, menjadi sasaran berkat Allah. Bersama dengan saya katakan, amin.